beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah short video di YouTube yang isinya adalah seorang Habib yang sedang menceritakan dengan gagah perkasa, dengan sangat percaya diri tentang leluhurnya, yaitu Syekh Fakih Muqaddam, yang beliau disebutkan sebagai wali yang bahkan derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi leluhurnya para Habib ini itu dikatakan, dinarasikan bahwa di dunia dia memang tidak lebih terkenal, tetapi di akhirat, di alam barzah, dia jauh lebih terkenal dan jauh lebih terpandang daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, saya kaget seperti ini. Saya bersikap bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ulama besar yang biasa-biasa saja. Kalau misalkan ada cerita bahwa dia bisa membelah lautan, dia bisa teleportasi, dia adalah wali kutub dan sebagainya, saya tidak ikut campur di situ. Saya hanya mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa taat dan soleh, sampai sejauh itu saja. Saya hanya tahu bahwa orang-orang NU khususnya di Indonesia itu sangat percaya dan sangat menghormati terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani berikut karomah-karomahnya itu. Jadi saya menjadi heran ketika ada seorang Habib yang mengaku bahwa leluhurnya, ya leluhur para Habib, yaitu Syekh Fakih Al-Muqaddam, itu bahkan derajat kewaliannya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Karena itu adalah sebuah short video, maka itu tentu saja tidak memberikan keyakinan kepada saya. Maka saya coba cari-cari biografinya, saya cari apa di internet gitu ya, dan jumlahnya ternyata sangat sedikit Syekh Muqaddam, Syekh Fakih Al-Muqaddam itu. Tetapi sumber-sumber yang sangat sedikit itu membuat saya menjadi semakin shock, membuat saya semakin kaget gitu. Karena di situ diceritakan bahwa beliau konon pernah mengatakan bahwa derajat kewalian saya itu adalah yang tertinggi, sama seperti derajat kewalian Nabi Muhammad yang paling tinggi di antara derajat nabi-nabi yang lain. Berarti ini adalah best of the bestnya para wali gitu, dan itu diungkapkan oleh dirinya sendiri gitu dalam narasi itu. Kemudian yang membuat saya kaget lagi adalah bahwa beliau pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah gitu. Jadi suatu kali dia itu mau beli satu dagangan dari Arab Baduy gitu, saya beli ini, tetapi dengan harga yang dia maui. Kemudian si Arab Baduy tentu saja saya tidak mau, kan saya yang jual, saya yang menentukan harganya. Kemudian para pengikut Syekh Al-Muqaddam itu marah kepada si Baduy itu. Hei Baduy, tolong jual barang kepada Syekh Fakih Al-Muqaddam ini sesuai harga yang dia inginkan, karena dia adalah wali, karena dia adalah begini dan begitu, karomahnya tinggi. Emangnya dia Allah? Ya, saya memang Allah, dia katakan seperti itu. Tapi dengan narasi yang sebenarnya simpang siur, ada yang pengakuan, ada yang penyangkalan, tapi dinarasikan seperti itu. Nah, jadi ada pengakuan sampai bahwa dirinya itu adalah Allah gitu. Nah, gimana ceritanya? Saya juga sebenarnya ini silahkan beraya konfirmasi apakah pernyataan ini, kitab-kitabnya dan lain sebagainya itu benar atau tidak. Ketika saya mencoba untuk melakukan verifikasi, ternyata sumber-sumber yang dimaksud juga adalah sumber-sumber yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan, pegangan gitu. Jadi apakah Syekh Muqaddam itu memang mengatakan seperti itu, tidak jelas. Apakah memiliki karomah yang seperti itu dan sebagainya, sumber-sumbernya juga tidak ada yang jelas. Tetapi bisa disimpulkan bahwa narasi-narasi bahwa Habib ini, Habib itu ternyata luar biasa, bahkan lebih dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu menjadi narasi-narasi yang umum yang bisa kita lihat sekarang gitu. Bukan hanya pada perspektif historis, bukan soal Habib-Habib di masa lalu, tetapi bahkan Habib-Habib zaman sekarang pun dinarasikan begitu luar biasa, begitu keramat, begitu suci. Misalkan ada di satu tempat Habib yang, saya mohon maaf ya, Habib itu nampaknya sudah pikun atau mungkin lebih dari itu. Beliau perilakunya juga nampak tidak wajar gitu. Kemudian tidak memakai pakaian, hanya mengenakan sarung ke sana kemari, ngerokoknya juga agak aneh gitu ya. Kemudian nampaknya juga tidak melakukan ibadah-ibadah ritual yang semestinya dan sebagainya. Tetapi dia ketika ada orang yang bertemu dengannya langsung nunduk atau apa segala rupa gitu, dia sangat disucikan, bahkan diberikan sebuah singgasana yang sangat besar, sangat luar biasa gitu, dikasih kursi yang gede gitu, kursi kehormatan sebagai seorang raja gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang percaya bahwa Habib yang dimaksud itu, yang nampak pikun itu adalah wali yang sangat luar biasa. Nah, apa buktinya? Yang pertama itu pertimbangannya sangat sederhana sebenarnya. Yang pertama itu adalah karena beliau itu Habib, dan yang kedua adalah karena pipisnya wangi. Air kencingnya, saya mohon maaf ya, air kencingnya itu wangi. Saya sih berpikirnya itu keluarganya sebaiknya mengantarkan orang yang dimaksud itu ke dokter, karena kalau ada pipisnya wangi atau
bau manis tertentu, itu bisa aja kan gejala penyakit kronis, bisa aja itu kelainan genetik tertentu yang mengganggu jiwanya, mengganggu raganya, bisa aja itu adalah karena masalah-masalah yang sebenarnya sangat berbahaya. Jadi bukannya disucikan gara-gara itu, tetapi lebih baik diperiksakan ke dokter gitu. Tetapi malah dinarasikan bahwa Pak Habib yang agak pikun itu malah sebagai orang suci dan sebagainya, dan kemudian banyak orang yang mengalap berkah padanya gitu. Tapi lagi-lagi narasinya adalah bahwa Habib itu adalah suci dan keramat. Kemudian saya mohon maaf ya, ini ada salah satu tokoh terkemuka di Indonesia, Pak Habib Lutfi, itu bocoran videonya sempat keluar yang menyebutkan dan dia menceritakan dalam bahasa Arab. Dia katakan, tolong semuanya kepada warga-warga yang ada di sini, warga para Habib itu, jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa penyebar ajaran agama Islam pertama itu adalah para Habib. Jadi ada semacam upaya untuk mengubah alur sejarah yang kita pahami sekarang, yang penyebar agama Islam diantaranya adalah Wali Songo gitu ya, kemudian dirubah para penyebar agama Islam itu adalah para Habib yang datang dari Yaman, yang itu adalah generasi Ba'alawi dan sebagainya dan seterusnya, yang memang dipropagandakan seperti itu. Apakah ini benar atau tidak, itu hanya dari sebuah potongan video, silahkan konfirmasi dan silahkan klarifikasi. Tetapi apakah ini memang benar-benar propaganda yang masif tentang bahwa Habib itu memang harus suci, harus dimuliakan dan sebagainya. Dan kita juga mengetahui bahwa kemarin-kemarin Pak Habib Bahar bin Smith, dan juga pernah saya sampaikan di beberapa video, beliau sampai mengatakan bahwa berguru pada seorang Habib, bahkan yang paling bodoh sekalipun, itu jauh lebih mulia, jauh lebih berkah daripada berguru pada 70 ulama. Nah, ya lagi-lagi narasinya adalah bahwa para Habib itu tinggi derajatnya, karomahnya luar biasa, kemudian keramat, kemudian memberikan keberkahan dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada selipan-selipan bahwa narasi itu juga biasanya menyinggung-nyinggung Wali Songo gitu. Misalkan Wali Songo itu adalah gelar kehabibannya diragukan, atau bahwa mereka bukan Habib, bahwa mereka bukan penyebar ajaran agama Islam pertama dan sebagainya. Kenapa ada propaganda semacam ini dan kenapa ini muncul sekarang-sekarang gitu? Atau yang saya lihat dari awal tahun 2000-an gitu. Jadi sejak zaman reformasi sampai sekarang ternyata ada propaganda-propaganda semacam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya kemudian membaca sebuah karya ilmiah yang membuat saya menohok kaget gitu. Jadi karya ilmiah itu isinya adalah prospek bisnis ziarah makam Wali Songo gitu. Maaf. Dan di situ ada sebuah data yang juga membuat saya kaget, bahwa ziarah Wali Songo itu adalah salah satu ziarah paling profit di Indonesia kalau memang kita mau berkecimpung di sana. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada 12 juta orang yang melakukan ziarah ke makam para Wali Songo. Jadi muter ke makam wali ini dan sebagainya gitu. Jadi si penulis karya ilmiah itu berpikir, seandainya 12 juta orang yang datang ke makam Wali Songo itu kemudian kita kasih layanan catering atau kita kasih layanan apa, maka itu adalah prospek bisnis yang sangat luar biasa. Bayangkan 12 juta orang itu datanya tahun 2014 ya, 12 juta orang itu artinya bahkan lebih banyak daripada pengunjung di Bali setiap tahun gitu. Jadi makam para wali itu ternyata jauh lebih dihargai oleh orang-orang di Indonesia. Mungkinkah, ini mah pertanyaan ya, mungkinkah propaganda para Habib itu lebih mulia dari Wali Songo, atau bahwa dia penyebar agama Islam dengan berbagai karomahnya, dengan berbagai kesaktiannya itu sebenarnya adalah untuk mengejar target bisnis ini? Mungkinkah seperti itu? Sebab kalau dalam ajaran agama Islam, karomah-karomah seperti itu tuh tidak beradab untuk disampaikan kepada orang gitu. Jadi misalkan wali ini, karomahnya ini, tingkatannya ini dan sebagainya, itu benar-benar tidak beradab gitu untuk disampaikan. Karena apa? Karena kalaupun wali itu ada, dia tidak mengaku, dan kalaupun dia mengaku bahwa dirinya misalkan wali, maka kewaliannya hilang pada waktu itu juga. Jadi nggak mungkin saya adalah wali yang paling kutub, yang diantara wali yang lain. Nggak mungkin ada yang seperti itu dalam ajaran agama Islam gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang mengherankan. Makanya ada sebuah kesimpulan yang lain, atau kemungkinan yang lain, atau pertanyaan yang lain. Apakah ini gara-gara bisnis? Dan kalau memang ini adalah gara-gara bisnis, mari kita simak ada beberapa indikasi kuat. Silakan dikonfirmasi, saya tidak mengklaim, saya tidak mengambil kesimpulan, silakan dikonfirmasi. Di Jakarta Selatan itu adalah sebuah makam Habib Kuncung.
Ribuan orang datang setiap tahun ke makam itu karena dianggap keramat. Bahkan ada orang yang sampai datang ke sana dan mengatakan, ya kami kan orang yang tidak suci, banyak dosa, tapi kalau misalkan Habib ini, itu kan derajatnya sudah dekat dengan Allah, tidak ada satupun dosa yang menempel pada dirinya. Jadi kami berdoa atas perantaraan beliau, kan mengatakan seperti itu. Yang luar biasanya adalah bahwa tidak pernah ada biografi tentang Habib Kuncung, baik biografi yang dituliskan oleh orang lain maupun autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi bagaimana kehidupannya kita tidak mengetahui. Apakah beliau memang orang-orang suci, kita juga tidak mengetahui. Apakah beliau adalah orang yang sakti dan sebagainya, tidak diketahui. Tetapi banyak cerita bahwa beliau bisa terbang, beliau bisa teleportasi, beliau punya banyak karomah, ada kuburan yang tidak bisa dipindahkan, apa segala rupa, ada banyak cerita seperti itu. Tetapi semuanya katanya, tidak berdasarkan catatan historis atau apapun. Walaupun seperti itu, jamaahnya datang. Jadi jamaah datang ke sana berziarah hanya karena katanya di situ memang begitu. Dan luar biasanya apa? Ya tentu saja di situ ada infak. Apakah ini yang sebenarnya melatar belakangi propaganda para Habib itu atau cerita yang lain? Makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat. Ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang bikin batu nisan, Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh di situ. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah usaha apa-apa, tinggal meninggalkan aja di situ gitu. Ada kejadian seperti itu dan itu dikonfirmasi oleh pihak MUI. Ada juga lahan sengketa. Jadi lahan ini disengketakan dan mau disita oleh pemerintah atau oleh negara atau oleh siapa lah gitu ya. Nah, karena takut disita, maka di situ dikasih makam. Jadi makamnya dadakan dan itu adalah makam Habib Anu dan sebagainya gitu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual, ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu, dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan, ini pertanyaan. Apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Karena harus digarisbawahi, di negara-negara Timur Tengah, pusat wilayah Islam atau wilayah Asia Selatan atau di Turki atau wilayah Afrika Utara yang menjadi basis orang-orang Islam, tidak ada Habib itu diistimewakan sampai derajatnya luar biasa kayak gini gitu, sampai kakinya dicium, itu cuma ada di Indonesia gitu. Dan itu yaitu gara-gara ada upaya propaganda secara sistematis untuk menjelaskan bahwa para Habib itu memang memiliki kemuliaan yang sangat lebih di Indonesia. Bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Jadi kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumodiningrat. Tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib, tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumodiningrat dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini polemik, ini muncul. Jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat. Jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi banyak orang, padahal catatan sejarah menyebut bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain. Nah, ini
makanya sekarang Pak Habib Lutfi, maaf, silakan klarifikasi, silakan konfirmasi karena umat membutuhkan penjelasan ini. Jadi makam yang benar itu di mana? Karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang dan lumayan juga di situ infaknya gitu. Ya jangan-jangan seperti itu, ada indikasi-indikasi ke arah sana gitu. Makanya harus digarisbawahi kembali, ada semacam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda-propaganda para habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis, diantaranya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah. Apakah itu benar atau tidak? Silakan klarifikasi karena sudah banyak makam-makam palsu dari habib yang ketahuan. Kalau misalkan memang ternyata dari habibnya tidak seperti itu, ya silahkan yang ini ikut membantu untuk membersihkan habib-habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu. Tapi kemarin juga sebenarnya ada sesuatu yang sangat miris yang membuat saya tidak berani berucap lebih lagi gitu. Makanya di video ini saya tidak berani menyimpulkan gitu. Saya hanya bertanya gitu. Jadi kemarin itu, maaf ya, saya cengengesan tuh karena lucu. Jadi kemarin di akhir tahun 2022 dan awal tahun sampai pertengahan tahun 2023 itu ada sebuah kasus yang sangat lucu. Ada sebuah warung milik dari Pak Wahyu. Pak Wahyu itu adalah seorang yang bapak-bapak punya anak 2 dan punya warung, dan warung itu berjualan di sekitar Yayasan Habib Anu gitu. Nah, warung itu ya sama seperti warung yang lain, itu menjadi tempat belanja warga sekitar. Tapi tak lama kemudian muncullah sebuah spanduk yang besar di situ. Dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok di warung atau di toko selain yang dinaungi oleh Yayasan Habib itu gitu. Akhirnya apa? Omset penjualan di warung Pak Wahyu itu turun drastis sampai hanya 1/8-nya saja dari omset yang biasanya. Karena apa? Karena dilarang keras membeli barang-barang kebutuhan pokok. Apa, Meng? Dilarang membeli kebutuhan pokok selain di warung yayasan itu. Nah, gitu kan. Akhirnya Pak Wahyu itu bingung. Dia ngomong ke Pak RT, ke Pak RW, "Pak, tolong dong, ini ada spanduk gini, saya jadi nggak laku bisnisnya, usahanya." Nah, si Pak RT dan Pak RW-nya nggak berani bertindak. Karena apa? Karena melawan Habib. Nanti kan karomahnya kena sama kita, nanti kita jadi kena kaya gimana-gimana. Itu kan keturunan Nabi, itu suci dan sebagainya. Jadi tidak boleh diganggu-gugat. Nah, kan akhirnya bingung. Akhirnya si Pak Wahyu itu curhat di TikTok, di video spanduknya itu, dan kemudian dikeluarkan hadis, sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat, gitu doang, nggak ada narasi yang lain, cuman gitu doang. Tapi langsung Yayasan Pak Habib itu marah-marah dan kemudian mendatangi rumahnya, memaksanya untuk minta maaf dan menghapus video itu. Videonya dihapus, Pak Wahyunya sudah minta maaf, tapi tak berapa lama kemudian polisi datang ke rumahnya untuk memenjarakannya karena ujaran kebencian. Jadi dipenjaralah. Jadi polisi juga udah nggak berani apa-apa, langsung gercep aja, langsung tangkap, jadikan tersangka dan langsung dipidana, masuk ke dalam penjara gitu. Karena ujaran kebencian, karena telah memviralkan spanduk itu yang sebenarnya sudah dihapus dan tidak ada ujaran kebencian juga di sana gitu. Nah, jadi bisnisnya kenapa seperti itu? Karena toko itu berarti mengganggu bisnisnya warung-warung yayasan dari Pak Habib itu gitu. Jadi ini sudah masuk kategori monopoli, tetapi ya karena orang kecil, rakyat jelata, ya tidak bisa apa-apa ngelawan Habib itu gitu. Ya sama seperti saya, kalau misalkan saya bikin video ini, jangan-jangan video saya juga di take down karena karena Habib Karomah apa dan sebagainya, saya juga nggak tahu. Makanya daripada seperti itu saya bertanya, bukan mengambil kesimpulan. Gitu ya. Dan kalau misalkan Baraya mau konfirmasi langsung gitu ya, tapi Baraya tidak memiliki akses, ya udah jalan yang paling dekatnya sih sebenarnya sederhana. Baraya ikutin aja pengajian-pengajian para habib di sekitar rumah Baraya yang biasanya ada gitu. Nah, kata teman saya, bukan kata saya, kata teman saya di situ itu suka kalau ikut pengajian di situ tuh harus beli tasbih sekian dari yayasan itu, harus beli kopea, harus beli sorban sekian dari yayasan itu. Kemudian harus ikut ziarah kubur yang harganya sekian, memang sudah ada tarif-tarifnya apa segala rupa gitu. Dan mau peci, mau tasbih, mau apa tidak boleh beli di tempat yang lain kecuali harus beli di tempat itu gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kalau memang benar, itu benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena propaganda bahwa Habib itu suci dan sebagainya, yang itu sebenarnya agak menyimpang dari ajaran Islam, kemudian itu digunakan untuk meraup keuntungan, bikin makam palsu untuk dapat infak, bikin bisnis apa segala rupa kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kalau benar ya. Tapi kalau memang benar-benar seperti itu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah kita memberangus para Habib? Oh jangan. Nanti karomahnya malah takut kena sama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sadarkan masyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya.
Tapi pada bagian itu agak sulit sih, karena di Indonesia tuh masyarakat kita tuh sangat mudah percaya pada sesuatu gitu. Bahkan setiap tahun dibohongin sama partai politik, tetap aja nyoblos lagi gitu. Pas pemilu, nggak tahu gimana ceritanya. Di Indonesia tuh sinetron azab tuh terkenal gitu, kan penonton ibu-ibu, bapak-bapaknya tuh banyak yang seperti itu gitu. Jadi dengan mudahnya masyarakat percaya pada hal yang seperti itu, ya agak sulit juga sih. Ditambah lagi masyarakat itu pada hal-hal yang seperti itu mudah percaya, tapi ketika dijelaskan tentang sains, dijelaskan tentang ilmu pengetahuan, mereka akan berujar, ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu duniawi itu kan relatif. Ya aduh, jadi susah juga. Di tahun 1000-an, dunia Islam masih megah, masih jaya-jayanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melampaui zamannya. Tetapi di sisi lain, di zaman itu juga otoritas kekhilafahan itu tidak lagi benar-benar penting dan tidak lagi diakui, karena walaupun wilayah Islam sudah terbentang sangat-sangat luas, tetapi kekhalifahan hanya diterima sebagai pemerintahan ilahiyah gitu, atau pemerintahan spiritual. Sedangkan masing-masing daerah itu memiliki kerajaannya, memiliki sultannya, dan memiliki otonomi sepenuhnya untuk menguasai wilayah yang dimaksud itu. Bahkan satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, satu kesultanan dengan kesultanan yang lain, itu bisa saja bersaing, bahkan berperang satu sama lain. Begitu, ada yang pro terhadap kekhalifahan Baghdad, ada yang kontra terhadap Baghdad, dan sebagainya. Bahkan di antara kerajaan-kerajaan yang sangat banyak jumlahnya itu, ada satu kerajaan yang mengaku dirinya itu sebagai khalifah. Jadi kekhilafahan itu jadi ada dua pada waktu itu. Yang pertama di Baghdad, kekhalifahan Abbasiyah, dan yang satu lagi yang ini mengaku sebagai kekhalifahan dari dinasti Fatimiyah. Dan dinasti Fatimiyah ini mengaku bahwa dirinya lebih sah dan lebih layak sebagai khalifah daripada dinasti Abbasiyah. Karena yang pertama, mereka menguasai dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah, walaupun wilayah mereka ada di Kairo. Dan yang kedua itu adalah bahwa pimpinan-pimpinan mereka itu berasal dari keturunan Ali bin Abu Thalib. Jadi para habib, para habaib gitu. Nah, ini tentu saja memunculkan sebuah perdebatan, karena tidak mungkin dalam dunia Islam itu ada dua khalifah, tetapi ini ada dua khalifah pada faktanya. Mereka bertempur satu sama lain, bersaing satu sama lain, dan sebagainya. Dan perdebatan ini, pertempuran ini, kontravensi ini memuncak ketika dinasti Fatimiyah itu dipimpin oleh seorang yang namanya Al-Hakim bi Amrillah. Kenapa aneh dengan orang yang seperti ini? Karena Al-Hakim itu adalah seorang khalifah yang keanehannya itu udah benar-benar di luar nalar gitu, di luar nulur. Bahkan kalau misalkan kita pertemukan Al-Hakim dengan Fir'aun, kayaknya Fir'aun yang minder gara-gara kejahatan atau kekejaman yang bisa dia lakukan itu gak ada apa-apanya dibandingkan Al-Hakim. Kok bisa seperti itu? Gini Baraya, ini simple aja gitu ya. Kan kita mengenal bahwa Fir'aun itu adalah sosok jahat dalam tradisi Islam gitu ya. Kenapa jahat? Karena dia mengaku dirinya Tuhan dan memiliki otoritas ilahiyah. Dan karena itu, maka dia bertindak sekejam-kejamnya terhadap rakyatnya atas otoritas ilahiyah yang dia miliki itu gitu, yang dia klaim itu gitu. Nah, tapi Fir'aun itu dalam konteks itu agak wajar gitu. Kita mungkin masih bisa memakluminya, karena sejak kecil Fir'aun itu memang sudah dididik, dibesarkan, didoktrin bahwa kamu itu adalah Tuhan, atau kamu itu adalah dewa, atau kamu itu adalah reinkarnasi dari dewa. Dan karena itu ketika kamu mengaku sebagai Tuhan, ya wajar kan begitu. Sedangkan Al-Hakim justru sebaliknya, dia dibesarkan sebagai Muslim, dia berguru kepada Muslim, tetapi ketika dia sudah besar, dia ngaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan dan minta disembah pula. Nah, ini satu di antara sekian banyak masalah yang ditimbulkannya. Belum dia kemudian bikin aliran-aliran dalam agama, belum kemudian dia menciptakan salah satu perang dalam sejarah yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia dan sebagainya. Kenapa Al-Hakim bi Amrillah yang seperti ini tiba-tiba mengaku dirinya sebagai Tuhan? Walaupun ini sejarah, tapi saya yakinkan kepada Baraya bahwa ini berhubungan dengan hari ini. Jadi kita harus flashback jauh ke belakang, ke sekitar 2 abad sebelum kemunculan dinasti Fatimiyah, yaitu ketika seorang yang bernama Ja'far Shadiq itu menjadi imam bagi komunitas Syiah di seluruh dunia. Ja'far Shadiq itu adalah seorang yang dalam tanda kutip ya memang beneran Habib, karena dia adalah keturunan dari Muhammad Al-Baqir, keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Hussein, keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi silsilahnya demikian. Nah, karena itu maka dia sebenarnya adalah orang yang dianggap oleh kelompok Syiah sebagai orang yang memiliki otoritas imamah. Karena dalam tradisi Syiah yang harus memimpin sebagai imam itu adalah keturunan Nabi, para habaib itu, begitu. Nah, tetapi di sisi yang lain, di zaman itu juga muncul banyak sekali orang-orang yang mengaku habib,
banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, dan banyak di antara mereka yang menggunakan pengaruh untuk melakukan pemberontakan atau untuk melakukan kejahatan. Bahkan ada yang melakukan untuk perampokan, ngaku-ngaku Habib, kemudian dia melakukan tindakan kriminal, pemberontakan dan sebagainya. Nah, karena itu maka Ja'far Shadiq itu mengambil sebuah inisiatif bahwa dia langsung mengeluarkan fatwa bahwa imamah itu hanya satu, dan itu ada pada diri saya, keturunan Nabi yang real, yang asli, yang lain salah semua, dan siapapun mau Syiah mau Sunni tidak boleh mengakui otoritas imamah selain pada saya. Ya, itu adalah fatwa yang memang muncul pada waktu itu, bukan gara-gara beliau gila kekuasaan, tapi memang mengharuskan dirinya untuk seperti itu. Dan pada waktu itu Sunni Syiah memang baru terpisah secara politik, tetapi belum banyak berbeda dalam hal akidah gitu. Makanya Ja'far Shadiq pada waktu itu juga menjadi guru bagi imam-imam Sunni, diantaranya adalah Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan sebagainya. Ya biasa-biasa aja pada waktu itu. Nah, tetapi gara-gara fatwa tadi bahwa Ja'far Shadiq itu mengaku bahwa dirinya itu adalah satu-satunya imamah, dan melalui jalurnya lah imamah di dunia Syiah itu akan tetap lestari, ada masalah, yaitu beliau itu punya beberapa anak. Anak tertuanya yang katanya akan mewariskan tahta imamahnya itu adalah Ismail bin Ja'far. Nah, Ismail ini, mohon maaf ya, beliau itu tukang maksiat, mabok, zina, dugem, ngomongnya kasar, suka berantem, ngegebukin orang, pokoknya kasar luar biasa lah. Nah, karena itu maka Ja'far Shadiq berpikir bahwa apa iya masa imamah harus diserahkan kepada orang yang kayak gini? Ini anak saya sih, tapi anaknya kenapa kayak gini? Jadi kemungkinan pada waktu itu Ja'far Shadiq mulai berpikir untuk menyerahkan tahta imamah itu kepada adiknya, yaitu Musa atau Musa Kazim. Nah, Musa itu orang soleh, orang baik, dan dia adalah seorang ulama, sejak kecil udah jenius gitu. Maka ya udah aja diwariskan tahtanya itu kepada Musa. Tetapi Ismail ini ngambek gitu. Jadi kalau misalkan mau dirunut kenapa dia jadi ahli maksiat, dia itu menjadi ahli maksiat gara-gara sejak kecil dia itu sudah didoktrin, sudah diceritakan bahwa engkau akan menjadi imam di masa depan. Itu kan bebannya sangat besar, sangat luar biasa. Mungkin tertekan dengan beban itu, tertekan dengan gelar masa depannya, maka dia mulai mabok-mabokan, mulai apa dan sebagainya gitu. Ini mungkin seperti ceritanya Eng, ya, Eng Avatar itu kan. Sejak lahir dia dikasih tahu bahwa kamu akan menjadi penyelamat dunia, maka kamu harus siap-siap bertempur dengan negara api dan sebagainya. Karena itu dia malah stres dan akhirnya kabur gitu kan. Mungkin ini juga yang dialami oleh Ismail bin Ja'far. Walaupun ayahnya adalah ulama besar, tetapi dia merasa terbebani dengan gelarnya itu, maka akhirnya dia jadi mabuk-mabukan. Nah, mabuk-mabukan, setelah dia stres, dia mabuk-mabukan, tiba-tiba diangkat gelarnya oleh Ja'far Shadiq tadi. Karena Ja'far Shadiq melihat bahwa si anaknya itu udah hancur berantakan, tidak mungkin lagi jadi imamah, maka ya udah digantikan kepada Musa Kazim, begitu. Nah, Ismail makin mabok lagi, makin parah lagi, dan dia meninggal dalam kondisi sengsara. Mungkin kalau zaman sekarang meninggal gara-gara OD gitu, kelebihan overdosis gitu ya. Nah, akhirnya gelar imamah itu diserahkan kepada Musa Kazim. Nah, tetapi di situ orang-orang Syiah akhirnya pecah jadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah yang mendukung Musa Kazim, dan akhirnya sampai sekarang lestari menjadi Syiah Imamiyah gitu ya, seperti yang di Iran, seperti yang di Indonesia dan sebagainya. Nah, tetapi ada kelompok lain yang pendukung Ismail. Kata mereka itu adalah Ismail memang jahat, memang tukang mabuk, memang tukang dugem, suka zina dan sebagainya. Katakanlah seperti itu. Tapi dia Habib. Dia keturunan Nabi. Dan dia pasti diampuni. Dan segala sesuatu yang mabuknya dia, apa segala rupanya, itu kita nggak akan ngerti, itu di luar nalar kita. Jadi kita nggak usah menghakimi dia sebagai orang jahat dan sebagainya. Dan Ja'far Shadiq itu tidak berhak untuk mengambil imamah dari Ismail. Sejahat apapun, sekotor apapun, setukang berantem apapun, Ismail itu adalah tetap Habib yang tetap harus dianggap sebagai imam. Begitulah. Nah, kelompok ini akhirnya memunculkan yang namanya Ismailiyah. Begitu, jadi ada dua akhirnya pada waktu itu yang besar ya, imamah dan Ismailiyah. Nah, Ismailiyah ini adalah yang takiyahnya paling ekstrim, paling suka bohong, paling menyembunyikan identitas keimanannya, paling menyembunyikan akidahnya, dan hal semakin, dan itu semakin lama semakin mistik, semakin aneh gitu. Nah, di Ismailiyah inilah yang pada akhirnya 1 abad kemudian mendirikan sebuah dinasti yang namanya Fatimiyah. Karena mereka mengaku Habib keturunan dari Fatimah, maka mereka mendirikan sebuah dinasti kekhalifahan yang menyaingi Baghdad, yang ngakunya namanya adalah keturunan Fatimah atau Fatimiyah. Gitulah ceritanya. Nah,
keturunan Fatimiyah ini pada akhirnya jatuh pada khalifah yang keenam yang menjadi tokoh yang kita bahas sekarang, yaitu Al-Hakim bi Amrillah. Nah, Al-Hakim bi Amrillah itu sejak kecil nampaknya dia sudah didoktrin, kamu tuh Habib, kamu tuh imam di masa depan, kamu tuh khalifah, maka kamu tuh harus begini dan begitu dan sebagainya. Itu sejak kecil. Bahkan dia diangkat itu di usia mungkin 5 atau 6 tahun gitu sebagai khalifah itu. Nah, karena dia masih terlalu kecil, maka pada waktu itu kekhalifahan Fatimiyah itu diserahkan kepada 2 orang walinya. Begitu. Nah, tetapi Al-Hakim bi Amrillah ini diajarin sejak kecil, tetapi karena dia itu Habib, maka yang ngajarinnya itu akhirnya juga kalah dan tetap harus dimanjakan gitu. Jadi misalkan, coba Al-Hakim baca ini, A, Ba, Ta. Dia jawabnya C, D, E. Gak boleh kayak gitu, itu salah. Masa Habib salah? Saya Habib. Oh iya, ini dibacanya C, D, E gitu. Jadi semua pelajaran yang terkait dengan dia itu ngaco semuanya. Karena dia Habib, dia nggak boleh disalahkan, dia nggak boleh diapa-apakan. Dia diajarkan syariat Islam itu bahwa perempuan itu harus berhijab, gitu ya. Oh, berhijab itu bagaimana? Misalkan pakai kerudung. Oh, kalau enggak, pokoknya mah dia bikin aturan sendiri, bikin apa sendiri, dan semuanya dibenarkan. Makanya karena sejak kecil sudah seperti itu, ketika dia beranjak dewasa, ketika ada orang yang menganggapnya salah atau menganggap bahwa dirinya itu salah atau dia tidak memiliki otoritas karena masih kecil dan sebagainya, maka dia main bunuh aja. Si wali-wali tadi yang menjadi perwakilan dirinya untuk memerintah Fatimiyah, ketika beliau naik tahta pas awal-awal umur belasan tahun gitu, itu langsung dibunuhin. Karena apa? Karena mereka terlalu ikut campur urusan saya. Nah gitu. Jadi dan semakin besar dia semakin aneh. Makanya di dunia Islam ada seorang khalifah yang baik orang timur maupun orang barat sepakat menyebut dia itu gila. Jadi kalau misalkan Baraya cek Al-Hakim bi Amrillah tapi pakai bahasa Inggris, maka Baraya akan menemukan banyak kalimat kalifat gitu. Khalifah gila gitu. Ya karena gitu, di dunia timur juga sama aja seperti itu. Bayangin Baraya ketika beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah, dia tuh bikin aturan-aturan yang aneh gitu. Misalkan aturan pertama pas dia menjabat sebagai pemerintah, mulai sekarang kerja itu harus malam-malam, sedangkan istirahat itu harus siang-siang. Jadi malam ditukar sama siang. Kenapa seperti itu? Ya dia kasih dalil begini dan begitu. Pokoknya mah setiap warga yang bekerja itu kerjanya harus malam hari. Kalau ada yang ketahuan kerjanya siang hari, dia tidak tidur, maka dia dihukum. Apa hubungannya coba dengan itu? Ya tapi begitu. Dan karena konsekuensi itu, malam ditukar jadi siang, siang ditukar jadi malam, waktu sholat pun jadi ditukar gitu. Jadi waktu sholat zuhur itu dipindah jadi jam 7 pagi. Dan waktu sholat asar dipindah jadi jam 9 pagi gitu. Itu kelakuannya dia seperti itu. Yang nggak nurut sama dia dipenggal gitu. Terus dia bikin aturan-aturan yang aneh lain. Misalkan kalau ke kamar mandi itu harus pakai celemek. Kalau nggak pakai celemek dihukum mati gitu. Kenapa harus gitu? Dan apakah petugas-petugasnya harus ngontrolin orang lagi mandi atau lagi buang air besar gitu? Pokoknya mak dia bikin aturan-aturan yang sangat aneh seperti itu gitu. Termasuk juga dia akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan, karena dia menafsirkannya begini, kan dirinya itu adalah Khalifatullah fil ard. Jadi kan gelar khalifah itu sebenarnya adalah singkatan dari Khalifatullah fil ard. Kalau misalkan para sahabat sebenarnya Khalifatun Nabi, tetapi pas zaman dinasti itu berubah menjadi Khalifatullah gitu. Jadi wakil Tuhan di muka bumi gitu. Kan begitu ya. Nah, sama dia Al-Hakim bi Amrillah itu diganti, Khalifatullah fil ard itu diganti menjadi awalnya adalah wakil Tuhan di muka bumi, jadi perwujudan Tuhan di muka bumi. Jadi dirinya itu adalah Tuhan gitu. Jadi sejak saat itu dia mintanya disembah. Jadi kalau misalkan orang sholat, nah pas mau sholat dia nongkrong di depan di depan imam, nah jadi nyembahnya ke saya gitu. Emang ya, saya juga mungkin dia ODGJ atau kayak gimana gitu, tapi memang perilakunya seperti itu. Dan uniknya adalah walaupun dia khalifah di dunia Islam, tetapi Perdana Menterinya dan Menteri-Menterinya banyak yang non-Muslim. Perdana Menterinya itu adalah seorang Kristen. Nah ceritanya, karena dia adalah seorang Kristen, kan dia tuh punya pesaing pendeta Kristen yang lain dari sekte yang lain. Kan saya mohon maaf ya, sampai sekarang pun gereja-gereja itu terbiasa untuk rebutan jemaat, kan begitu ya. Ya demi perpuluhan, demi apa saya juga nggak tahu lah cerita-ceritanya gitulah ya. Nah
wazir dari Al-Hakim itu dia adalah seorang pendeta, tetapi dia lawan dari pendeta yang lainnya lagi gitu. Nah, karena itu maka si pendeta yang wazirnya khalifah ini minta pada Al-Hakim, itu gereja-gereja yang itu hancurkan semuanya. Karena itu adalah gereja dari lawan ibadah saya gitu. Sama Al-Hakim benar dihancurkan. Ternyata itu adalah gereja paling suci umat Kristen, dan itulah yang akhirnya menyulut kemarahan dari orang-orang Kristen di Eropa, dan itulah yang pada akhirnya memunculkan terjadinya perang salib. Jadi perang salib itu gara-gara keputusan dari Al-Hakim bi Amrillah gitu. Yang sangat uniknya dan sangat ironisnya adalah walaupun pencetus dari perang itu sebenarnya adalah orang Syiah, yaitu dinasti Fatimiyah, tetapi orang Eropa sama-sama cupunya pada waktu itu justru malah nyerangnya orang-orang Sunni gitu dari kekhalifahan Abbasiyah dan para pendukung-pendukungnya, khususnya dalam hal ini adalah dinasti Seljuk gitu. Ya mungkin pada waktu itu belum ada ChatGPT gitu, jadi orang-orang belum bisa cross check atau tapi apapun itu, di situ ada banyak permasalahan, dan permasalahannya mulai munculnya dari khalifah yang sangat gila ini. Dan kenapa khalifah yang bisa sangat gila ini bisa ada seperti itu? Ya karena sejak kecil dia didoktrin bahwa dirinya adalah Habib, dirinya adalah penguasa yang sah, dirinya adalah keturunan Nabi, dirinya adalah Tuhan atau perwakilan Tuhan atau perwujudan Tuhan atau wakil Tuhan atau apa yang sembahnya, sehingga dia menjadi seperti itu gitu. Makanya ini perhatian buat kita semua agar kita benar-benar melihat tokoh yang kita cintai, yang kita idam-idamkan itu bukan kita sakralkan, bukan kita sembah kayak gimana, tapi ya kalau misalkan dia ilmunya tinggi ya kita muliakan, kalau akhlaknya bagus ya kita muliakan. Tapi kalau misalkan hanya mandang gelar atau apa ya biasa-biasa aja kan seperti itu ya. Dan setelah ia berkuasa selama beberapa tahun, ya akhirnya dia meninggal, tetapi meninggalnya juga tidak diketahui gitu. Jadi orang-orang yang menjadi musuhnya menyebut bahwa dia meninggal, tetapi orang-orang yang mendukungnya, yang menyembahnya, yang sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan, menyebut bahwa Al-Hakim itu naik ke langit gitu. Kenapa bisa muncul kontroversi seperti itu? Karena Al-Hakim itu suatu kali dia lagi duduk di istananya, kemudian di malam hari dia keluar. Nah sejak saat itu dia nggak pulang lagi. Gak ada jenazahnya, gak ada apa-apanya, gak ada apa, hilang aja sama sekali gitu. Entah dia menjadi, maaf ya, ODGJ kemudian menggelandang kemana, kita tidak tahu, atau dia dibunuh, kita juga tidak tahu, atau dia beneran naik ke langit juga kita tidak tahu. Yang jelas bahwa dia itu hilang aja, dan kemudian digantikan oleh putranya. Nah, intinya adalah, karena pemerintahannya pada waktu itu sudah meninggalkan banyak sekali masalah-masalah, maka dinasti Fatimiyah mulai redup sejak saat itu, dan tak lama kemudian memang benar-benar dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa adalah walaupun dia kita anggap sekarang sebagai gila, ya kita yang mayoritas menyebut dia gila atau aneh dan sebagainya, sampai saat ini dia memiliki pengikut setia. Setidaknya ada 15 juta orang di seluruh dunia yang menganggap dirinya sebagai orang suci, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Ada aliran-aliran dalam Islam yang sangat menyimpang, diantaranya adalah Druze atau Durus. Nah itu memuja dia sebagai Tuhan, karena memang dia kan dianggapnya sebagai Tuhan, dia ngakunya sebagai Tuhan, ya sampai sekarang pun ada yang mengaku sebagai, ada yang masih mengikutinya sebagai Tuhan gitu. Ada orang Ismailiyah, ada orang ya dan sebagainya, itu ada sekitar 15 juta orang di seluruh dunia sampai sekarang yang masih menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Jadi apakah Baraya berencana untuk jadi Tuhan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.